warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Thumma amma ba'du. Terlebih dahulu sebelum kita membahas kajian seputar Ramadan, mari terlebih dahulu kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama teruntuk Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat beliau dan para aulia illahi sholihin, utamanya semua para sesepuh, para bini sepuh yang telah berjasa di dalam pendirian Masjid Mambaul Hasanah. Mudah-mudahan semua amal baik beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekeliruan-kekeliruan beliau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai orang yang ikut memakmurkan, mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqamah, diberi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Hadirin para huba, para togelan sepada mulja, alhamdulillah kalaban rahmat, kalaban pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, bula panjenengan sedaja paringi sehat, paringi sempat sehingga tetap bisa menjalankan puasa Ramadan tahun mungkin. Kalaban harapan moga-moga puasana bula kinto kabeh ento menjadi puasa yang berkualitas, bukan hanya menjadi puasa yang sebagai rutinitas. Amin Allahumma amin. Hadirin para huba, para togelan sepada mulja, dalam sabulan mungkin insyaallah bula akan menjalankan atau akan ngese pengajian dinto selama 4 kali. Itu adalah pertemuan pertama dan kulagu si kedua, dan selama kajian ke depan insyaallah bula akan membahas kitab senape kitab saya baca bulan atau asmana Durusul Iman fi Syahri Ramadan. Pelajaran-pelajaran keimanan yang kita petik atau yang kita ambil dari bulan Ramadan yang mulia ini. Termoga saya menjadi pembahasan untuk sakuti banyak situng dua atau tatalok dan seterusnya, untuk bisa membawa oleh-oleh kabula kinto kapi Ramadan, saya menghantarkan kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bula baca sakuti muqaddimana ki. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setelah di sini penulis yaitu Syekh Abdul Muhaimin Tohan, beliau membuka dengan basmalah, kemudian memuji kepada Allah. Selanjutnya beliau mengucapkan salawat dan salam atas Sayyiduna Rasulullah dan para keluarga dan seluruh sahabat. Selanjutnya beliau mengatakan wa ba'du. Fahadha huwa ad-darsu min durusi Ramadan fi syahri Ramadan. Ini adalah kitab yang ditulis oleh beliau yang membahas tentang pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan, setiap arena, di sini beliau mengungkapkan, menuliskan mutiara-mutiara hikmah yang menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan pendidikan di bulan Ramadan, yang nanti akan kita bawa hasilnya keluar bulan Ramadan.
Kemudian beliau memulai dengan wasiatnya, ibadallah. Beliau memanggil kita dengan hamba-hamba Allah karena memang kita kabeh ento adalah hambana Gusti Allah. Hamba ento mun nisbataken ka Allah adalah sebaik-baik penghambaan. Tapi mun hamba ento kepada selain Allah ento adalah sehina-hina penghambaan. Contoh, orang hamba dunya mulja nape hina. Kemudian orang hamba syahwat mulja nape hina. Tapi mun nisbataken hamba Allah mulja nape hina? Mulja. Ibadallah, ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mewasiatkan kepada kita an nastakthira fi hadzal syahril karim min khoslataini yarda bihima rabbuna. Pada bulan Ramadan ento Kanjeng Nabi mewasiatkan kepada kita dua perkara. Apa dua perkara yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi di bulan Ramadan ini? Dua perkara tersebut kata beliau adalah yang pertama al-ula syahadatu alla ilaha illallah. Wasiat Rasulullah pertama bulan Ramadan ento bulan kalaban panjenengan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi dianjurkan untuk memperbanyak, memperbaharui keimanan kepada Allah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena nape? Syahadat ento merupakan tiket kita untuk masuk swarga. Parosake orang na pajahate orang na tapi selagi ki beden to ki bede iman ki bede syahadatu alla ilaha illallah maka ki bede jaminan untuk kembali ke surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ungkapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah maka baginya adalah surga. Meskiana sebelumnya orang rosak, sebelumnya orang kafir, tapi satu kali mengucapkan la ilaha illallah, maka akan membawanya ke surga. Saking kimento bende langsung-langsungan ke surga, kita tergantung belasna Allah. Mun misalnya Allah napeki menggunakan keadilanna ya kudu hukum gelu. Ya kudu mampir gelu neraka, walaupun mampirna macam-macam, bodol sing mampir setengah are. Bedese mampir seare, bedese mampir setahun, bedese mampir 2 tahun. Tapi seare na akhirat pagi, cepon Allah nape? Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sehari kelak di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun dalam hitungan dunya. Bikin mun mampir seare neraka pagi akhirat pada kalaben hitunganna mungkin bede dunya 1000 tahun. Coba berarti berekna luar biasa. Berarti mungkin umurna bulan kintu kabeh 60 70. Dibanding kehidupan akhiratnya sanape are berarti. Sanape are kira-kira. Tak sampai are nya saking ngitung jam ki. Ya marena mun saare Nabi sebanding 1000 tahun mun 60 tahun 70 tahun. Matanya 2 jam atau 2 jam setengah. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu kelak di akhirat kata Allah itu sebanding dengan 1000 tahun. Jadi orang seandi la ilaha illallah asal di akhir hayat masih mengungkapkan la ilaha illallah maka ki oleh jaminan dari Allah untuk ka swarga. Tapi nape langsung ka swarga ya ngabus belas na Gusti Allah gelu. Mun Allah belas langsung ka swarga ya sobung saya bisa merotes. Tapi mun ternyata Allah tak menghendaki langsung ka swarga kudu hukum gelu, kudu mampir gelu ki. Ialah kudu gelem untuk mampir geluk, tapi budi-budi kita tetap pakai swarga juga. Contoh pertama yaitu yang dianjurkan untuk kita galakkan di bulan Ramadan. Pertama yaitu 2 syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian selanjutnya yang kedua apa? Yang kedua yang digalakkan atau yang diwasiatkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini, di samping yang pertama tadi adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah istighfar. Yang kedua adalah istighfar.
Anape ma istighfar? Iqtadat hikmatullahi ta'ala ayyurakkiba fi nafsil insani dawafi'an ilal khairi wa nawazi'an ilal syarri. Anape mak katik istighfar nomor 2 yang digalakkan oleh Kanjeng Nabi untuk kita langitkan, untuk kita perbanyak di bulan Ramadan ini, karena caipun beliau Allah Subhanahu wa taala menentukan manusia dengan hikmahnya. Minusanto ka Allah cetak, minusanto ka Allah susun, kala bendua kecenderungan semendorong untuk ngalakoni kebaikan dan dorongan untuk melakukan keburukan. Jadi minusanto ka Allah cetak untuk beda dorongan melakukan kebaikan, ngalakoni ibadah, dan juga andi dorongan untuk ngalakoni dosa. Sedangkan dosa itu menjadikan orang nabe sering terpeleset. Ya walaupun ibadah juga tak menutup kemungkinan menjadikan orang juga terpeleset. Sering boleh sampaikan. Orang semak ke Allah entah benih karena ibadah. Sebagaimana orang jauh ke Allah entah benih karena dosa. Tapi orang semak ke Allah, entah karena respon terhadap ibadah atau juga terhadap respon dari dosa. Contoh mentok. Orang ibadah mas semak ke Allah badan apa enten? Banyak. Oke, lah wajar mon orang ibadah mas semak ke Gusti Allah. Tapi juga beda orang ibadah justru mah jauh ke Allah. Orang ibadah mas semak ke Allah beda, orang ibadah tambah maju ke Allah juga sebaliknya. Orang amaksiat maju ke Allah beda, orang amaksiat mas semak ke Allah juga beda. Jadi kan tak salah paham. Oke, lagi videonya aja potong-potong, emang potong-potong bahaya lagi ento. Oke. Pertama orang ibadah mas semak ke Allah, wajar. Orang rajin ibadah ke Allah, semak ke Allah. Tapi semakin menjadikan dekat ke Allah, engki polanan apa? Dari ibadahna menghasilkan akhlak yang terpuji. Dari ibadahna menghasilkan tawadhu, rendah hati ke Allah, rendah hati terhadap sesama. Itu artinya ibadah saya menghantarkan kepada dekat ke Gusti Allah. Tapi juga beda ibadah saya malah maju dari Gusti Allah. Contohnya ibadah tapi tambah sombong. Nah, itu berarti ibadah saya tambah maju dari Gusti Allah. Nah, tak salah paham lagi. Maksiat juga mentok. Maksiat beda maksiat sema jauh dari Allah banyak. Orang yang maksiat semakin detik orang ngajar ke Allah. Aroma bangga dengan maksiatna. Atau maksiat sema menghantarkan jauh dari Allah. Tapi juga terkadang beda maksiat sema malah detik semak ke Allah. Maksiat model nape? Benih karena maksiatna. Tapi respon dari maksiatna. Setelah ngalakoni maksiat atina nangis, merendah di hadapan Allah atau di hadapan Allah, merasa rendah tak andi daya di hadapan Allah, itu berarti maksiat saya menghantarkan dekat kalaban Gusti Allah. Jadi itu saya maksud bulan ini gila, beda taat sengi beka neraka, beda maksiat sengi beka swarga. Taat sengi beka neraka bermah, taat saya berengi kalaban sifat sombong. Sedangkan maksiat sengi beka swarga bermah, maksiat sengi taubat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi benar berarti kita mun manja ya lah maksiat apa aja maksiat tidak bisa giba ke surga. Taat je bisa giba ke neraka. Ya tak mentok ya. Artinya ketika kita ke Allah yang mungkin ditentukan oleh Allah sebagai orang-orang yang duduk di dalam ketaatan ngidingaken pengajian, ngalakoni puasa, ngalakoni tarawih, atau darus Al-Qur'an. Berarti tentu akan sebagai orang taat atau orang maksiat? Orang taat apa orang maksiat? Orang taat. Maka kita respon juga kalau benape, respon juga kalau ben kerendahan. Alhamdulillah ya Allah, bula kapan jenengan diposisikan sebagai orang taat, entah karena semata anugerahna dari panjen. Nah, mento carana. Sehingga tak timbul dari taat nanto rasa nape, rasa sombong atau merasa lebih dari orang lain. Entah taat si selamat. Tapi justru taat nanto nyai son si rajin le. Entah berarti taat sing ibegan apa ento? Taat segi beganara. Atau mun terpaksa kita ternyata ke Allah ditentukan terjatuh ke maksiat, maka aja berlama-lama dalam maksiat. Segera tangisi maksiat nih gila. Segera tangisi dosa nanto.
maka ento nanti akan membawa kita, akan ngibe kita kemaksiatan ning gila, akan ngibe kita ka keridhaan Allah, ka swargana Gusti Allah. Makanya dinto karena kita tak lepas dari dosa, ke Allah beri tangga untuk mendapatkan ampunan nah kala benape istighfar. Makanya bulan Ramadan, bulan kinto kapi, nomor 2 oleh Kanjeng Nabi digalakkan untuk mabanya istighfar. Wa nawazi'u syarri hadhihi tusabbibu wuqu'al insan fil ma'siyah, dan tarikan terhadap keburukan entolah saya kemudian menghantarkan manusia untuk erat ke ngalakone maksiat. Kita ento kan sering terjadi tarik menarik. Pon saat tarawih bae misalnya. Ento kan perang antara eber kala benakal. Mun eber nore pangatero tero tedunga. Sela saare lepang, saare leso, saare panas, saare alako, arjeng pole, panas pole. Kemudian oleh saka istirahat sakecek mare maghrib, oleh sakeci esak mare esak langsung tarawih pole. Mun noro eber tero napa ya? Tero tedunga. Secana berlah tedung bui apa bui bona lah saare mata la lepang la puasa la bunyak pahala. Ento cana basa-basa nafsu saya ngajak untuk nape? Ngajak untuk ngalakoni hal saya tak gege. Tapi bahasa malaikat nah bahasa akalna nape? Lah benar ya kita cukup. Benar ya kita perlu tambahan amal pole dila pole. Ramadan kene tak ada jaminan benar akan bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Pasar geb atarawi ngantok-ngantok sakubi tak apa-apa loh. Selalu ada tarik menarik di dalam jiwa kita antara tarikan untuk melakukan taat dan tarikan untuk melakukan maksiat. Itu selalu beda tarik menarik. Oleh karena itu ya wajarlah sebagai manusia kita terkadang nape terjatuh ke dalam dosa. Tapi selagi kita tidak meremehkan dosa. Sebahaya itu kan mun kita mengentengkan dosa. Aduh apa curahnya sakit dosa kene. Lah itu nyaman mengentengkan dosa. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr saya pun Kanjeng Nabi. Sobung dosa raja mune tobate dan sobung dosa kene mune tompok-tompok. Dosa raja mune tobate ampuni ka Allah, tapi dosa kene mune tompok-tompok mun kita rendahkan, mun kita anggap remeh, maka justru dadi dosa raja. Maka dinto kita dosa raja, kita segera abali ka Allah, aja tompok-tompok, dosa kene jangan diremehkan. Betul. Makanya dinto cepon beliau nggih wa nawazi'u syarri hadhihi tusabbibu wuqu'al insan fil ma'siyah wa tadfa'uhu ila irtikabis sayyi'at. Fa kullu insanin, setiap manusia la budda ayyaf'ala syai'an minadz dzunub. Setiap manusia itu pasti terjatuh kepada dosa. Serabe yo reng kecuali nabi dan rasul. Tapi boleh mungkin nyamana bule kinto kapi. Wali sekalipun orang lah semak ka Allah la wali bani wali murid. Atau wali nikah, waliullah. Mungkin hanya mawali itu sangat mungkin terjatuh ke dalam dosa. Karena apa? Seorang wali itu tidak maksum. Semaksum yang terpelihara dari dosa itu hanya nabi. Mun wali enten. Maka kita jangan beranggapan seorang wali itu tak pernah ngelakuin dosa. Salah boleh kita. Seorang wali itu sangat mungkin untuk terjatuh kepada dosa. Hanya saja setelah terjatuh kepada dosa itu mereka melambungnya, kembalinya kepada Allah itu secepat kilat. Sering boleh sampaikan mentau. Para nabi untuk iman nah ingatna apa? Grafiknya kan naik tak pernah turun. Itu selalu ulang-ulang boleh tiap tahun ini sebagai apa? Keterangan pelengkap. Para nabi imanan to naik tidak pernah turun. Sedangkan para wali keimanannya 2 naik 1 turun. Jadi ketika seorang wali misalnya terjatuh ngalakoni dosa, ya sangat mungkin. Tapi jatuh nanto, hati-hati boleh kita kabeh sampai merendahkan. Karena apa? Seorang wali ketika satu jatuh, situng jatuh, grafiknya lagi ketika naik semakin tinggi. Ibaratnya bikel, bola bikel atau kasti, ketika cecer, tapi semakin serang cecerna lagi mentalnya semakin tinggi. Para wali seperti itu kira-kira. Ketika mereka terjatuh kepada dosa dengan grafik 1, maka lagi melambungna tinggi nanto perbandingannya 2. 1 jatuh, 2 naik. Itu para wali. Makanya sifatnya para wali itu kan apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itu adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Nah, sifatnya orang yang bertakwa bermah. Pertama,
Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu sifat nase pertama adalah mereka selalu berinfak baik di kala lapang maupun di kala sulit. Itu sifat orang yang bertakwa pertama. Mereka gemar berinfak, gemar berbagi baik di kala lapang maupun di kala sempit. Itu sifat orang yang bertakwa pertama. Mun bada orang lapang berinfak kan gampang entah sementoki. Cek memang andi. Tapi beda orang tak andi, ki infak lho, itu saya hebat. Makan anak perbandingan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Utsman. Maka tek lebih tinggi nilainya Abu Bakar. Padahal dari segi dunia sepa keluar, entah banyakan Sayyidina Utsman. Secara mentoh, Sayyidina Utsman entah andi PC M. Seinfakakan setengah, nah berarti sana be? 500 juta. Sayyidina Abu Bakar nyandi PC 100 juta, tapi seinfakakan sakabina. Tapi lebih banyak. Dari segi nominal, abanyaan Sayyidina Utsman, cek Sayyidina Utsman 500 juta. Sayyidina Abu Bakarnya 100 juta. Tapi dari segi pengorbanan, abanyaan Sayyidina Abu Bakar. Anape? Sebab Abu Bakar 100 juta, antolah sakabina. Makanya antolah rahasiana anape Sayyidina Abu Bakar, orang si pertama umat Kanjeng Nabi menduduki ranking pertama dari umat beliau. Jadi apa? Beliau untuk menginfakkan sakabina dan itu adalah berangkat dari ketakwaan beliau. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Itu sifat orang yang bertakwa yang pertama. Nomor kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan mereka menahan amarah, menahan emosi. Sedangkan yang kan bertakwa itu sifat nawali kan. Sedangkan takwa, ciri orang bertakwa, satu mereka berinfak kala lapang maupun sempit. Nomor kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Berarti dari dinto kita bisa menyimpulkan bahwa sana seorang wali kadang-kadang ngamuk nabenten. Andi perasaan untuk ngamuk nabenten. Andi. Tapi mereka selalu menahan. Wal kadhiminal ghaidha. Karena mun orang yang tak andi emosi, mana mungkin akan dikatakan al-kadhib, menahan. Nyaman nahan kan berarti andi emosi. Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian si ketiga, wal afina anin nas. Itu sifat orang yang bertakwa, saya mencerminkan seorang bentuk. Pertama, gemar infak baik kala lapang maupun sempit. Nomor kedua, mereka menahan emosi. Nomor tatelok, wal afina anin nas. Mereka gampang untuk memaafkan manusia. Gampang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lanjutan nana be. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Itu sifat orang yang bertakwa toh. Orang yang bertakwa toh, sedangkan takwa ini gila sifat nasira. Para wali iki. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Yaitu orang yang bertakwa jika mereka melakukan perbuatan buruk. Loh, berarti kan seorang yang bertakwa terkadang terjatuh ke perbuatan buruk berarti. Soalnya ayatnya lanjutannya walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan mereka orang-orang yang apabila terjatuh kepada dosa, ayatnya tak mengatakan walladzina lam yaf'alu fahishatan. Mereka orang yang bertakwa adalah orang yang tidak melakukan dosa, enten. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Mereka adalah orang ketika terjatuh kepada dosa, nape? Audzalamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah, segera mereka kembali ingat ke Allah. Jadi pada saat mereka terjatuh ke dosa, berarti kan orang yang bertakwa kadang-kadang juga ngelakuin dosa. Ceknya mana minusa tak kira lepas. Saken ketika melakukan dosa, nape? Zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka segera meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah. Jadi ketika mereka terjatuh kepada dosa, maka secepatnya dari dosa naningkila, entau mereka kembali kepada Allah wastaghfaru lidzunubihim, terus walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka sama sekali tidak merendahkan makna dosa
tak nyepeleaken dosa mas kiana dosa kene. Berarti itu kan orang yang bertakwa. Benar orang yang tak ngalakoni dosa. Sangat mungkin orang yang bertakwa atau terjatuh kepada dosa, saking tak lambe-lambe dalam dosana, segera abali ke Allah dan tidak mengecilkan, tidak meremehkan makna dosa itu. Maka kita hati-hati mengabus orang mukmin jatuh ke dosa. Ajak hinakan, ajak rendahkan. Mereka itu sedang diuji oleh Allah. Mereka itu sedang dicoba oleh Allah. Mungkin kita sampai merendahkan, menghinakan, hati-hati. Cepun Imam Hasan Basri, kita akan diuji oleh Allah seperti dosa saudara kita itu diuji oleh Allah. Misalnya orang saya mungkin teman kita saya uji ke Allah misalnya lagi terjatuh kepada pembunuhan misalnya naudzubillah. Mak kita berbicara menjelek-jelekkan, hati-hati. Saya pernah Imam Hasan Basri, engkau tidak akan mati sebelum oleh Allah dijatuhkan kepada ujian yang sama yaitu kita ke Allah pamate orang juga. Karena nanti kita butuh hati-hati. Mun beda kita andi kanca terjatuh ke dalam dosa aja nape mun nganasihati kita pengen nasihati kalaban gaga aja aban direbudi nasihati kalaban gaga dan doakan supaya segera tarik ke Allah kembali oleh hidayah oleh paringi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena cani gila seorang wali sekalipun mungkin ngalakoni dosa saken tak lambat-lambat dalam dosana segera tarik ke Allah segera ingat ke Allah segera atobat ka Gusti Allah tahdirin sifatna para awli maka mun kita mungkin paham kanto, takut sih akan merendahkan orang. Karena orang itu sobung jaminan. Orang si taat mungkin, tapi jaminan sampai mati taat terus. Orang si mungkin rosak, tapi beda jaminan sampai mati rosak terus. Enten juga. Sobung si pasti. Maka kita seka Allah diposisikan sebagai orang si taat mungkin tujuh masjid, ngidingakan pengajian, puasa Ramadan, kemudian atarawih. Yang diposisikan oleh Allah sebagai orang yang taat dan ani gila respon taat ento kalaban rendah hati asokor ke Allah alhamdulillah ya Allah bulan to kapan jenengan mungkin takdir untuk dadi orang saya taat polana kekuatan dari panjenengan ento taat saya selamat tapi mun taat saya belai si calaka cak ani gila pas ngalakoni taat tapi malah nape nyai son si paling rajin ni taat cung deh mun tado son masjidna tak kira di kegiatan le berarti untuk ketaatan si salah ngarespon, ketaatan si menjadikan orang yang gila semak ke Allah atau jauh ke Allah? Jauh ke Allah. Hadirin para bupak, para togelan si pada mulja. Maka saya pun beliau di sini edintoh, fakullu insanin la buddha ayyaf ala syai'an minad dzunub. Sianya minusa entau mas teh terjatuh ke dalam dosa. Mun selagi ki minusa mun bene nabi. Menwali sekalipun mungkin untuk terjatuh kepada dosa. Beda situng caretan. Beda seorang wali punya murid, punya santri. Bahkan murid-murid nanto santri-santrina adalah rata-rata murid-murid tarekat. Adik tarekat tuh. Mursyid berarti guruna. Situng bakto. Si gurun toh ajalan situng jalan. Ma ada pak kalabun parabun radin. Ajalan kalaban bapak. Nah, ketika ngutei para benradin yang gila, ceknya mana atin to sobung se nego ki, sobung se bisa ngajamin. Coba se nego ati sira. Allah. Kita tuh tak bisa ngajamin hati kita kadiri tak oning. Dalam setiap detik kita tak oning. Ketika ajalan bade situng lorong ma'atemu kalabun parabun seratin ajalan kalabun bapak. Nah, seorang guru toning gelak padahal orang saya banyak santrena, guru tarekat sekali. Begitu ngabes ka para benento mak langsung jatuh hati, jatuh cinta. Akhirnya semai. Coba mungkin andaikan saya menjadi santre-santrena murid-murid nanto bule gento kapi, kira-kira guruna ditinggalkan atau kita pakun setia? Dan ngote guru nama seneng ka paraben dan mirisna boleh paraben ning gelanto bene orang muslim belaka tapi orang Kristen. Ayo umpama murid-murid nanto santri-santrina bule gento kapi sebagai santri. Kira-kira pakun setia atau kita meninggalkan guru semacam itu? Pakun setia. Umum pakun setia luar biasa. Murid-murid nanto pada hilang kapi mungkin kepercayaan doa apa aja. Pada nasi iya tapi kini ternyata berumute para benreak boleh kak lah jatuh cinta. Akhirnya nape?
sakabina murid-murid nanto meninggalkan. Nya kare situ. Kare situ murid nanto saya pagun setia. Norok bae terus. Santri-santri selain, kanca-kanca selain, lapada meninggalkan, lapada nape tak percaya ka guru nah. Karena guru yang dia lihat selama ini guru yang sempurna. Saya tak pernah ngalakoni salah, tak pernah ngalakoni dosa, malah mungkin jatuh hati ke seorang gadis, malah boleh gadis na orang karestan. Guru kabeh kare situng to Pak Gunoro. Sampai nape? Sampai cak na guru nanto cong. Bek nang kene lah tak usah noro eson. Eson nang kene lah benih guru na bek nang nasi beri-beri nah. Mun beri-beri nah benar ya guru na eson ya ki pantas eson ya ki ada wah ki ngajar ka bek na. Tapi kene lah benar langote ka kalakuan na eson kene seneng ka para benro. Lang kene tinggalkan eson aja noro eson pun. Le pamen to ka guru na pula tak gelem ngaku murid. Tapi nape jawaban nasi murid ento si santri ento? Karena santri ento adalah santri sing ngarte. Santri sebetul-betul nape, sebetul-betul oning bahwasana mun ki anyama minusa. Mun ki anyama minusa pokok benih nabi, mun ki wali sekalipun ki sangat mungkin ngalakoni itu dosa. Akhirnya nape? Wahai guru, saya pun jawaban ento. Bula sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkan sampai. Walaupun saat ini sampeyan tengah terjatuh polana seneng kaparaben siagemana karestan ento, tapi bagaimanapun sampai kapanpun engkau statusnya tidak pernah luntur di dalam hatiku sebagai guruku. Karena pun panjenengan sempun menanamkan edilum atena bula tentang akhlak-akhlak, tentang ungkapan-ungkapan saya menyentuh hati, maka tak mungkin bula akan melupakan panjenengan, akan meninggalkan panjenengan hanya gara-gara panjenengan ento ngalakoni dosa karena bula memandang sampean benih malaikat saya tak pernah salah. Tapi panjenengan ento adalah minusa, saya terkadang bener terkadang salah. Akhirnya nape? Pak Gunoro menyaksikan selanjutnya hadirin saya pada mulja. Ketika kiai ning gela ulama ento dateng amain ka bengkona paraben seeka seneng ento. Nape cak na bapakna? Bapakna para bento oning mun. Si dateng ento bener orang sembarangan tokoh agama di Pertuan Agung nggih. Orang se hormate, se cium tanang ke masyarakat, ke santri-santri. Akhirnya cak na bapakna ento, kiai, panjenengan ento tak pantes mun abinia kala ben anak nabula. Sebab anak nabula ento se pertama lain agama kala ben panjenengan. Agamana panjenengan Islam, panjenengan kiai na umat Islam, sedangkan anak nabula adalah agama karestan. Kemudian saya kedua kiai, saya nomor 2. Panjenengan ento mun memang seneng ka putre nabula. Bula tak maksa akin to kudu masuk karestan ponten. Saking syarat namun panjenengan teroonggu ka putre nabula syaratna panjenengan kudu melepas pakaian kebesaran. Nah, dan kudu gelem untuk nguan embek sebagai nape? Sebagai mahar atau sebagai tebusan, sebagai kesungguhan buktena panjenengan teroongku ka putrena Buddha. Akhirnya nape? Lepas pakaian. Tinggalaken pun profesional saya ngajar saya nape. Awalnya biasa ngajar kitab, ngajar santri, mungkin malah nguan embek. Nggih? Nguanembina untuk nape? Hanya demi mengungkapkan pembuktian kecintaannya terhadap putri pendeta tadi. Murid-murid selain ento sela meninggalkan itu boboji. Nah, abus kena kita orang sedilare nang ngajare kita ada lileng kene abus saged. Malah ngomberembi jadi budak cinta dari anak pendeta rawa. Tapi beda kalau ben santri situng ning lagi tetap setia. Ki norok buntek wae budina. Kita tetap setia. Sampai nape? Sampai ka gurun teh bedak. Cak na gurun teh lacong buru Pak Nacong. Apa beuna Pak Gunur eson nang kene, lah beuna eson saya dulu. Aku yang sekarang bukan aku yang dulu lagi. Mun si dulu eson reak nganasihate beuna, mbeleh ngaji ka beuna, manfaat ka beuna. Mungkin ini apa sih ka manfaat eson ka beuna, Cong?
Engkene eson rea lah tak bisa memberikan contoh teladan kalah buruh enggak nak kanca-kancana beuna lain. Napa jawaban santren? Karena santren to memang seorang santri yang tahu diri dan oneng berma memandang orang lain, memandang seorang ulama pun, seorang wali pun bani memandang sebagai malaikat, tapi sebagai manusia tetap. Saya terkadang salah, terkadang bener, terkadang salah, terkadang bener. Akhirnya apa yang ngucap? Wahai guru, bukankah panjenengan sedulu? Saya sering ngucap kabula. Bukankah sampean sedulu? Saya sering ngasihati bula. Panjenengan sering abela kabula, kita ka para santre, walaupun mungkin santre nakare bula. Panjenengan sering abela mento bahwa sana sianya maate naminusah ento bode genggamana Gusti Allah senegku, Allah se menentukan, Allah se membolak-balikkan ate, terkadang taat, terkadang maksiat, terkadang dadi orang soleh, terkadang dadi orang rosak, ate ento bode sera, senegku sera Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Makanya kita kan esrobanya adua ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dini. Kayak dalam tahiyat akhir tadi. Ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk menetapi agamamu. Karena kita tahu nih, hati kita nonton ke Allah. Dalam sekejap, dalam sebentar, dalam sekejap mata bisa berubah. Makanya pecahna santrenan yang kiai, bukankah panjenengan sering mengatakan kepada kami tempo hari bahwa sianya maate ento bode genggamana Gusti Allah. Terkadang Allah menentukan seorang hamba baik, terkadang Allah menentukan seorang hamba maksiat. Tapi bula yakin Allah ento menghendaki baik ka panjenengan dan bula berharap adua ke Allah, mantermu ke Allah mengembalikan kembali. Allah ento kuasa untuk mengembalikan panjenengan engak nase di arena, panjenengan dadi orang baik boleh ngajar kembali bersama kami kembali. Akhirnya nabi hadirin, pamento kamuridna nangis guruna. Kiai nanto nangis. Langsung nape langsung dipeluk murid nanto, santri nanto langsung ikarekep. Terima kasih cong. Mbak nareak sedilaren abek na ya jere eson, mbak ne pasadereson. Engkene malah beli mbak nasi masadereson. Mbak nasi kemudian kini membalikkan nasihat saya kepada aku bahwa sianya maate bede genggaman Gusti Allah. Eson kini uji ke Allah, cinta ke seorang paraben agama Kristen roa, maka saksikan mulai saat kini eson meninggalkan cinta riak dan akan kembali menjadi cinta Allah. Tinggalkan boleh hadirin. Abeli boleh kaponduk na ngajar boleh, dadi kiai boleh, dadi ulama boleh. Untuk si Raden tos membolak-balikkan hati berarti Gusti Allah. Maka kita hati-hati. Ketika ngotei saudara kita, ketika kita ngotei orang muslim atau siapapun ngalakoni dosa, kita ajak sampai nape? Ajak sampai kita nyasakin menceritakan di belakang. Karena apa? Kita membisik di belakang. Hati-hati. Con orang yang kita bisikkan entah justru telah berbisik dengan Allah dalam taubatnya. Contoh beda orang mungkin ngalakoni salah, ngalakoni maksiat, mati orang atau riba atau zina atau napelah dosa-dosa raja. Dan kita ngutei langsung kita dengan mata kepala sendiri. Tapi kita dalam selanjutnya, langkah selanjutnya, kita tak oleh suudzon. Tapi kita tanamakan edelemate husnudzon. John orang yang tolak atau bet ka Gusti Allah. Makanya saya pun Sayyidina Umar nabe, Sayyidina Umar pernah ada mentok. Mun eson ngotee orang azina ya depan mata. Ngotee kadirin toh, benih saking cakna. Mun eson ngotee orang, ngotee azina di hadapan mataku sendiri. Mari azina semenit kemudian eson lah menyangka orang yang gila entoh atau bet ke Allah Subhanahu wa taala sehingga aku tidak ada kesempatan lagi untuk menceritakan keburukan orang yang gila. Saya rasa orang ngaton marazina langsung atobat. Dari ento padahal ngotei langsung nape pule muncakna saking cakna. Maka kita kudu hati-hati. Cek nape gimun orang yang gila entoh ngalakoni unggu. Sirauning con orang yang gila entoh lah berbisik ke Allah, lah atobat ke Allah, berbisik kepada Allah dalam taubatna. Kita malah berbisik-bisik tetangga tentang kesalahan orang ento. Seorang si kita bisikkan tolak ampuni ke Allah, si kita membisikkan orang yang gila, ki nompok-nompok nabung dosa terus malah. Padahal orang si kita caritain tolak ampuni ke Allah. Serogi kita serogi.
Makanya dinto kita sebagai orang mukmin ketika melihat orang lain ngalakoni dosa, kudu badannya resera dalam hati. Aja kocake, aja rendahkan, aja hina. Minimal kita ento dalam hati nape ngadua kan ya Allah mantermoga ya Allah. Mungkin to gelana bulan to kapan jenengan ke uji ya Allah. Mungkin muga lagi kapan jenengan tonton pole ya Allah ke jalan selurus. Lah ento bulagin to kapi ate pagun jerne, bulagin to kapi oleh kebaikan bisa mendoakan kebaikan kang kita gelan kadiri. Maka dinto pun beliau apa? Fakullu insanin la budda ayyaf ala syai'an minadz dzunub. Wallahu subhanahu wa ta'ala alima anna ibadahu satakunu lahum sayyi'at. Allah to oning mun hambanan to paste jatuh ka dalem maksiat. Bulagin to kabeh paste terjatuh kepada maksiat. Karena maksiatna raja tau kene. Okay. Makanya saya ikut orang soleh. Saya ikut orang soleh serah. Saya maksud orang soleh bener orang saya tak andi salah bener. Saya maksud orang soleh. Dalam syair tanpa waton jadi dipopulerkan oleh saya terkenal biasanya mulai coba kan menjelang waktu sholat. Ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya lalju diwal karami. Edisan beda situ nerangakan tentang pembicaraan tentang orang soleh. Saya rasa ikut cak soleh. Kang aran soleh bagus atine. Saya ikut cak orang soleh. Entah orang saya gege atena. Tak nyangka coba ke orang lain. Meskiana orang ento mungkin ki ahli maksiat, kita tetap nyangka baik. Ya Allah mantermu gento lagi sanapi bekto kemudian ampuni kapan jenengan. Dan saya maksud orang soleh lanjutan apa? Bene orang saya tak andik dosa bene. Bene orang saya tak andik salah bene. Tapi saya maksud orang soleh orang saya andik karep untuk ngalakoni kebaikan. Pokoknya ki andik karep ngalakoni kebaikan dan berusaha untuk ngalakoni kebaikan akan bento ke Allah dan patemu kalaban kesolehanna. Itu bener-bener orang soleh itu orang kita andik dosa sekali enten. Orang soleh itu orang tetap jatuh kepada dosa, jatuh kepada maksiat. Saking lagi ketika setiap kali jatuh dari maksiat segera kembali kepada Allah, segera rujuk kepada Allah sehingga barat yang gila nomor 2 grafikna para wali bermah situng toron 2 nah itu si kedua. Nomor 3 orang awam ya boleh kinto kabinto. Berma grafikna situng naik, situng toron, imbang. Mun nabi ning gelak naik tak pernah toron. Mun wali situng toron 2 naik. Mun bulekin to kapi situng naik, situng toron. Situng ada enggak, situng nyonglat. Nggih, aman to bae. Ya pas mungkin pas ngaji ya lah naik situng. Lagi paling mandiri dinto ngocengin boleh, nyonglat boleh situng. Selama malam tarawih naik boleh, mari tarawih ngocengin boleh, nyonglat boleh. Lama telah boleh kita kapi. Situng naik, situng nyonglat. Mun wali ning gelanten, situng nyonglat da 2 naik. Kita boleh kita kapi nomor 3. Situng naik, situng toron. Jatuh bangun memang. Nomor 4, terakhir, entau orang munafik. Orang munafik bermah sebaliknya pertama para nabi. Mun para nabi naik tak pernah toron, mun orang munafik toron tak pernah. Nah, ayo nyonglat bae to. Aja sampai boleh kita kapin toh. Gimana sak nyonglet bae. Nggih. Toron terus tak pernah naik aja sampai. Entok orang munafik. Mun orang kafir Ustaz, orang kafir lah tak pernah lah sombong sama sekali pon. Nggih. Dadi mun orang para nabi naik tak pernah toron. Para wali situng toron 2 naik. Orang kita muslim pada umumnya situng naik, situng toron. Orang munafik toron tak pernah naik. Orang kafir ya tak ada naik, tak ada toron 6 pohon ya lah mentah-mentah baik.
Maka boleh kita kabdi edinto sadar sebagai minusah sobung sesampurna ketika ngalakoni dosa segera respon kalaban istighfar. Maka edinto dua atau kedua yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi ketika Ramadan di samping yang pertama adalah banyak syahadat, nomor kedua adalah banyak istighfar. Syahadat itu sebagai pembuka kunci surga, sedangkan istighfar itu sebagai pembersih dosa. Kipon samantos bisa boleh sampaikan. Moga-moga dadi tambahan ilmu semanfaat, dadi keterangan sebarokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mentau bisa boleh sampaikan, bodoh kurang berlebihna nyon sapura secara jerajana. Insyaallah kita lanjutakan kulaku ki kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cedek.